Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Haryono Jatirejo, teman-teman semuanya ya, pecinta durian semuanya dimanapun Anda berada, baik di dunia timur, di dunia barat, di utara maupun selatan, baik atas maupun bawah, baik dunia maya maupun dunia gaib. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita haturkan, mari kita ucapkan dengan kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita, panutan kita, kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah. Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, di sini saya kasih tujuh Anda ya. Di saat musim hujan tentu banyak rerumputan yang tumbuh di sekitaran pohon, di bawah pohon durian itu ya teman-teman. Kalau kita tidak mempunyai alat yang memadai, maka cukup dengan sabit seperti ini teman-teman ya. Kita kurangi pertumbuhannya supaya tidak selalu tinggi. Kita babat, kita terbas lah ya. Terus kita cek keadaan pohon durian kayak apa, perkembangannya kayak apa, ada penyakit ataupun hama atau tidak ya. Ketika ada penyakit kita langsung tahu bagaimana ya keadaan pohonnya. Ketika ada hama kita juga tahu bagaimana mengatasi daripada hama itu ya. Kita harus selalu cek, selalu kontrol di setiap waktu, setiap saat, boleh dengan berkala juga ya teman-teman. Ini adalah pohon durian bawor teman-teman, yang notabene lebih banyak menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk organik ya. Jadi pupuk kandang itu atau yang dinamakan kohe, kotoran hewan, itu baik dari sisa makanannya, air kencingnya, ataupun kotoran yang padat, yaitu cemendilnya kalau misalkan kambing seperti ini. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, sebagai motivasi buat kita semuanya, dikala Anda memelihara hewan, maka baik itu sisa makanan ataupun air kencingnya ataupun itu kotoran hewan yang berwujud padat, eeknya ya macam seperti itu, maka Anda bisa digunakan untuk membuat pupuk organik ya, tentunya dengan difermentasi ya teman-teman. Di saat Anda menggunakan pupuk itu, maka Anda akan terus menggunakan pupuk itu dengan meminimalisir ya, meminimalisir daripada pengeluaran kita dalam pembelian pupuk teman-teman. Oke teman-teman, kita akan kasih tunjuk seperti apa yang sudah saya lakukan di bawah pohon durian ini, dan juga kita akan cek ya teman-teman apa yang terjadi di pohon durian kita, supaya teman-teman tahu dan bisa memberikan gambaran bagaimana cara kita untuk merawat sebuah pohon durian supaya cepat tumbuh, cepat berbuah, dan juga cepat menghasilkan. Oke teman-teman, tetap ikuti
Haryono Jatirejo di dalam mengolah pohon durian ataupun mengolah kebun durian. Jangan di skip dan tetap semangat untuk kita semuanya. Yuk kita ikuti. Oke teman-teman semuanya, Anda bisa lihat di sini ya, bawah pohon durian yang satu ini sudah dekat dengan kandang kambing. Jadi ini kotoran hewan ataupun sisa makanan kita bakar sehingga kita taruh di sini. Selepas bekas pembakarannya itu atau abuknya itu sudah tidak panas ya. Artinya jangan sampai apa yang kita taruh di bawah pohon durian ini meracuni, bahkan membuat pohon durian ini menjadi tidak sehat. Nah, kita buang-buang rerumputannya teman-teman, supaya makanan yang kita berikan, pupuk yang kita berikan tidak dimakan oleh rerumputan yang lainnya. Oke teman-teman, untuk durian yang satu ini adalah juga bawor teman-teman ya. Ini pohon dan daunnya model seperti ini. Kenapa saya biarkan pohon-pohon untuk pelindung ini? Karena ini juga bermanfaat ketika musim panas ataupun musim kemarau, tentu sinar matahari akan bersinar kencang ya teman-teman. Maka kita harus perlu juga dengan adanya naungan. Artinya di saat naungan ini kan bisa dibabat ya teman-teman, bisa diambil daunnya untuk pupuk juga atau untuk makan ternak ya, karena ternak butuh makan. Ketika ternak dikasih makan ya,
Tentunya dari pohon-pohon yang sebelah-sebelah ini teman-teman, termasuk rerumputannya. Oke teman-teman, ini adalah keuntungan buat kita. Oke teman-teman, yang ini adalah pohon durian musangking ya teman-teman. Juga sudah sering saya masukkan ke channel YouTube saya ya teman-teman. Ini daunnya seperti ini ya. Ini juga hasil daripada kita berkreasi. Tadinya pohon durian lokal biasa yang sudah tumbuh di situ, dan kita sambung ya di sini. Kita sambungnya di sini. Kita potong, tukul terubus kok dua, digabungkan menjadi satu, dan akhirnya ditaruh di sini. Anda bisa lihat teman-teman. Karena memang keadaan geografisnya seperti ini, banyak tanaman-tanaman di sebelahnya, karena sebelah sudah punya tetangga. Itu adalah batas ya ke bawah sana. Jadi kita harus pandai-pandai bagaimana kita mengolahnya. Lahan yang sempit ini, lahan yang terbatas ini bisa menguntungkan buat kita. Paling tidak kalau durian musangking ini kan durian yang direkomendasikan. Artinya pasaran ekspor juga banyak ya. Artinya durian berkelas. Dalam segi ekonomi tentu ini akan lebih berkualitas, lebih berharga. Dan Anda bisa lihat di sini, ini termasuk kotoran kambing yang sudah kita taruh di bawahnya ya teman. Bahkan ya ada tumbuh akar juga teman-teman. Pruning juga sudah saya lakukan ya teman-teman. Jadi kita sudah pruning di sini, Anda bisa lihat. Dan nanti kalau misalkan ada rerumputan yang menjalar ke pohon ini, kita bisa potong seperti ini teman-teman ya. Oke. Jadi Anda bisa lihat, kita buang rerumputannya agak-agak jauh dari batang bawah ya. Oke teman-teman, kita ke kambing ya teman-teman. Selepas beberapa saat, beberapa bulan tidak memelihara kambing, nah ini kita memelihara kambing lagi. Karena selain digunakan untuk pupuk, untuk kotorannya ya, baik itu sisa makanannya ataupun kotoran hewan termasuk kencingnya dan ee-nya itu bisa digunakan untuk pupuk. Dan juga apa yang ada di sekelilingnya ya, itu ramban-ramban atau pepohonan yang bisa dimakan kambing bisa diambil untuk makanan kambing ya, untuk tanaman yang di sebelah-sebelahnya, entah rumput, entah daun singkong dan lain-lain, itu bisa digunakan untuk makanan kambing supaya dia menghasilkan pupuk juga ya. Ini juga pohon durian bawor ya teman-teman. Saking sering terubusnya jadi macam seperti ini daunnya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang memang kita harus teliti ketika ada macam gitu ya, ini macam kayak mau ada kutu kebulnya ya teman-teman. Dan kita seperti biasa kita buang-buang rerumputan yang ada di bawah ya teman-teman, Anda bisa lihat di sana. Dan juga kita cek daripada batangnya, ada penggerek batang atau tidak ya. Nah ini apa ini? Nah ini penyakit ya teman-teman ya. Ini kita ambil nanti ulatnya ya. Kita bisa cek. Nah ini ada ulatnya teman-teman. Nah dengan cara kita cek seperti ini, kita sering lihat, maka penyakit yang ada, hama yang ada selalu terkontrol. Ini busuk ya teman-teman. Nah ini ada ulatnya teman-teman. Kalau pohon sengon itu bisa dinamakan terap ya. Ini ada ulatnya, walaupun masih kecil tetapi dia makanannya adalah ini, makan kulit daripada pohon durian teman-teman. Bisa dilihat dari kotorannya kan. Ini kalau tidak terdeteksi sangat mematikan teman-teman, sangat mematikan, karena dia menjalar sampai atas, sampai bawah gitu ya. Nah ini selepas kita bersihkan nanti kita obati, kita olesi dengan obat anti hama ataupun insektisida lah ya. Pokoknya terubus dengan bagus ya teman-teman. Maka yang perlu kita lakukan adalah seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa dikala kita membuang rumput-rumputannya, kita juga harus cek keadaan batang, keadaan daunnya ya teman-teman, sesuai kemampuan kita ya. Kita tidak bisa cek setiap hari ya, kita cek 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Nah, kadang-kadang kita punya kesibukan yang lain, bukan hanya untuk
berkebun durian ya, karena ini belum menghasilkan. Jadi nah, seperti ini harus telaten dan teliti teman-teman. Selanjutnya adalah ini teman-teman ya, ini juga bawor. Nah, kita babat rumput-rumputnya, kita buang rumput-rumputannya, terus kita cek juga pohonnya ada ulat apa tidak ya. Seperti tadi kan terdeteksi adanya penggerek batang. Nah ini pun nah seperti ini teman. Ini kadang-kadang juga memakan ini ya, akar atau apa gitu ya. Nah dia naik ke atas, kita cek teman-teman. Nah ini adalah pohon durian yang kita inovasi ya. Ini pohon durian lokal dan ditempel dengan musangking dan akhirnya tumbuh dengan musangking ya teman-teman. Nah, jadi di pruning pun sudah, tinggal pengecekan secara berkala bagaimana kebutuhan daripada pohon ini, atau perlu pupuk atau tidak, atau perlu pengobatan atau tidak, ada penyakit apa tidak. Nah ini yang bisa kita lakukan teman-teman. Terus tumbuh dan tumbuh, mudah-mudahan seperti itu. Dan juga di saat berbunga, di saat berbuah, di saat berproduksi juga buahnya bagus. Oke teman-teman semuanya, mungkin seperti ini saja dahulu apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk kita semuanya, bisa memotivasi untuk kita semuanya dalam mengolah pertanian kita. Salam untuk Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.